satu kata deh buat teman. Penting gak sih teman buat hidup lu gitu? Ya penting lah, teman itu bisa bantu kita kemana-mana. Maksudnya kita ketika dia butuh ya kita juga bisa ngasih bantuan. Ketika kita misalnya butuh bantuan, mereka juga bisa ngasih. Udah, itu doang. Iya. Cuma karena saling butuh. Iya, butuh lah kan, masa nggak butuh kan, Nah, hidup kan itu sama yang gue sama bilang orang. teman itu bullshit. Mereka ada karena kepentingan. Halo, selamat datang di channel Fauzan Latif. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh sekali, Ismail Yuda Alfat. Kita akan bicara masalah teman, dan menurut gua teman itu bullshit. Mereka ada karena kepentingan. Let's check it out, bro. Bro, kemarin gua habis sebenarnya ada momen gitu, ada momen sampai akhirnya gue bisa narik kesimpulan temen itu bullshit. Ngapain kok bisa temen tuh bullshit ya? Sabar dulu, dengerin dulu. Temen itu bullshit, mereka ada karena kepentingan. Lu setuju gak nih kalau misalnya dengan statement gue kayak gini nih? Kira-kira Ada setujunya, ada enggaknya juga, Coba. nggak gitu juga semuanya lah. Masa Ya. semuanya disamaratain? ya, coba lu bahas dulu, nanti gue bakal kasih argumentasi gue. Soalnya gini, gue tuh udah dari kelas 5 SD udah tau lah, gue udah mondok ya di pondok pesantren, dan gue hidup banyak banget ngabisin waktu gue dengan teman. Dan gue sampai dulu pernah punya pendapat, wis apa ya, temen gue tuh segalanya, my friends everything ya. Karena lu bayangin aja, gue sejak kecil tuh kayak udah jauh dari orang tua, karena kan gue harus di pondok gitu. Jadi temen tuh jadi temen jadi keluarga, temen jadi pendidik, temen jadi ya segalanya lah, pokoknya semuanya temen. Dan gue tuh SD 4 kali masuk SD, bro. Hah, Lu 4 kali bayangin? masuk SD? 4 kali masuk SD. Gue Pindah terdaftar di 4 SD lah ya. Oh. Terdaftar di 4 SD, tapi gue pindah-pindah. Oh, Itu pindah-pindah. gue alasan gue pindah tuh semua karena temen gitu. Biasanya betah nggak betah itu karena temen. Sampai akhirnya mungkin gue sekarang orang udah ngelihat gue kayak humble, udah kayaknya gampang banget bisa adaptasi. Yang orang itu perjuangannya berat gitu. Terus kenapa lu bisa bilang teman bullshit? Nah, Padahal lu ini di pondok lagi, harusnya malah Iya. kalau misalnya teman bullshit lo enggak lah, Iya, temen iya. di pondok ini temen itu keluarga kita loh. iya betul. Kecuali lu menganggapnya ya di pondok tuh temennya emang keluarga, tapi kalau keluar ternyata teman-teman di luar nggak sebagus di pondok. Pokoknya sampai ada momen gitu, sampai ada momen gini gitu. Gue kayak ngerasa kecewa gitu. Gue udah ngasih manfaat buat temen gue segala macam, gue udah berdedikasi sama mereka, kok merekanya kayaknya nggak ada feedback gitu ke kita, kayak nggak menghargai, atau bahkan ya nggak menghargai banget lah ya. Nah, sampai akhirnya gue tetap sabar dan sebagainya, muncul lagi kejadian-kejadian itu, dan itu salah satu luapan dari emosi gue. Teman itu bullshit, itu kesimpulan gue. Dan gue coba cari gitu argumentasi yang mematahkan teman itu bullshit, mereka ada karena kepentingan tuh gue belum dapet gitu. Gue temenan sama lo ini karena kita ada kepentingan aja, bro. Kita kepentingannya bikin podcast nih sekarang nih, atau kita kepentingannya di organisasi yang sama dan lain sebagainya. Gue punya temen di kelas, mungkin mereka agak baik sama gue karena mereka ada kepentingan, pengen minta diajarin atau sebagainya. Dan gue misalnya ngajarin mereka juga karena ada kepentingan, gue minta bantuan gitu kan. Tapi kalau lu nganggap kayak gitu, lu punya pasangan besok, pasangan juga bullshit dong, karena pasangan itu juga butuh lu. Iya, karena teman itu punya kepentingan semua. Mereka ada karena kepentingan. Ketika kepentingannya selesai, pertemanannya selesai. Serius, gue kayak misalnya temen-temen gue yang dulu gitu, ya gue nggak terlalu banyak kontekan lagi, mungkin ada lah sedikit lah, basa-basi lah sebenarnya. Ya udah, ketika kita udah nggak punya kepentingan, pertemanan kita kayak hilang gitu sebenarnya. Lah, terus kita hidup di sini gimana, coy? Kalau kita butuh orang, butuh teman gitu loh. Walaupun memang teman itu bullshit, ya kita emang punya kepentingan sama teman itu. Tapi lu nggak bisa dong ngomong itu bullshit. Lu hidup di sini juga punya kepentingan buat hidup gitu loh. Nggak bisa lah. Gue nggak terima kalau lu bilang temen itu bullshit. Iya, maksudnya gue mungkin ini karena apa ya, bahasa emosi gue. Karena dulu gue nganggep apa ya, naruh porsi teman tuh besar banget gitu di hati gue. Buat gue, wah temen tuh ya segalanya lah istilahnya kan gitu. Nah sekarang gue kayak kalau misalnya berteman ya udah santai aja gitu. Alah, kita nih temenan karena ada konflik kepentingan, bro, istilahnya. Gue nggak usah terlalu kayak baper segala macem, karena gue dulu baper banget sama temen gitu loh. Ya gue pernah juga sih ngerasain kayak gitu. Tapi kalau gue kayak gitu sih sebenarnya setelah lulus dari sekolah gue juga sama pakai asrama kayak gitu. Bahkan gue sampai sekarang anggap kalau pertemanan di sini nih nggak ada apa-apanya sama pertemanan gue dulu di asrama gitu loh. Tapi ketika gue juga udah keluar, ternyata ya sama aja sih sebenarnya.
Yang penting ya bener juga sih kalau nggak usah dibawa baper, tapi gue tetap gak terima kalau lu bilang itu bullshit. Tapi ini apa, gue pernah tuh, gue dulu kan SMP sempat di pondok. Habis SMP tuh gue pengen keluar ke apa ya, ke SMA yang mungkin bagus lah, gue pengen kejar cita-cita gue. Tapi temen-temen gue tuh bilang gini, jangan keluar lah dari pondok, nanti kita habis dari pondok sini ke pondok sini aja bareng-bareng. Itu temen-temen gue pada bilang gitu kan, seangkatan. Ternyata lu tau nggak, akhirnya gue nggak jadi keluar, gue nggak jadi masuk ke SMA umum itu, dan gue masuk ke pondok bro, masuk pondok lagi. Dan apa yang terjadi, teman-teman gue nggak ada yang masuk, pada keluar semua, sisa dikit gitu. Akhirnya gue kecewa juga kan di situ. Sial nih, gue dibohongin sama teman-teman. Udahlah, gue keluar juga aja deh. Akhirnya gue keluar, masuklah ke SMA yang ya biasa aja. Dan itu gue kayak mulai dari situ ada satu betik lah, temen itu bullshit. Sampai mungkin beberapa hari yang lalu lah gue baru ngerasa, gue punya kesimpulan temen itu bullshit, mereka ada konflik kepentingan. Tapi kalau memang kayak gitu, gue sih masih berpikiran kalau gue punya teman-teman dulu waktu di SMA, waktu di asrama itu ya lebih erat sih. Karena gue kalau misalnya minta tolong sama mereka pasti ini mau nolongin, mau entah gue itu ngasih atau enggak, mereka pasti oh ya udah kesini aja. Misalnya gue kemana, gue nginep tempat lu dong, ya udah kesini aja, ntar pulang anterin ya. Iya, oke, gue anterin. Aku nggak minta apa-apa, gue nggak minta apa-apa sama mereka, tapi tetap mereka mau gitu loh. Ya walaupun memang ketika itu ya aku punya kepentingan sama mereka, dan feedbacknya mungkin dari aku ketika itu nggak ada gitu loh. Tujuan lu berteman tuh apa sih sebenarnya? Biar punya relasi. Punya relasi lah ya, tujuannya itu nggak ada yang lain. Punya relasi. Kalau untuk di sini cuma iya. Tapi itu kalau misalnya gue balik lagi tuh kepentingan kan, misalnya lu punya relasi, dia jadi pejabat dan lu bisa ditarik, contoh ya bisa lah, contoh ya, seperti contoh. Itulah. Atau Ya, mungkin contoh. dia bisa melakukan ini dan lu bisa minta tolong ya. Nah itu kan menurut gue ya kepentingan juga. Ini kayak apa ya, kayak ngebalikin seluruh stigma gue dulu tuh, gue bego banget gitu nganggep temen segalanya. Istilahnya kan kalau gue dulu di pondok tuh diajarin ukhuwah gitu kan, ukhuwah sama teman segala macam. Ya memang bagus, itu penting gitu. Terus waktu gue masuk kampus di sini diajarin korsa, pokoknya lu bisa bayangin lah bro, itu gue combo lah untuk doktrin pertemanan itu. Tapi sampai akhir yang kemarin tuh ada satu peristiwa yang gue nggak sebutin ya di sini, gue ngerasa kayak dikecewain. Bullshit teman itu bro. Temen yang paling tinggi kepentingannya lu harapin itu siapa? Maksudnya gimana nih, siapa itu yang gini, gimana maksudnya kan kita berteman tuh punya konflik kepentingan ya. Nah kira-kira siapa yang paling lu harapin gitu kan, ini kepentingan gue sama dia ini paling tinggi gitu loh, sehingga ya mungkin lu bisa bakal lebih erat sama dia gitu loh. Atau mungkin pasangan lu itu kan, karena gue punya konflik kepentingan, gue bakal hidup sama dia bakal jadi yang ngurusin hidup gue, atau dia yang bakal kayak apa ya, ngebersihin rumah atau ya apalah segala macam, nyiapin makanan istilahnya. Kalau menurut gue itu emang paling tinggi, cuma menurut gue pasangan sama temen itu nggak sama. Bedanya apa tuh? Beda lah. Kalau menurut gue itu pasangan itu ya apa ya, ya dia itu ya yang hidup mati sama kita. Sedangkan kalau temen ya belum tentu. Walaupun memang ada kan, ya ada yang bilang kalau memang temen itu bisa bantu kita juga gitu loh setelah kita mati juga gitu kan, asalkan ya itu memang baik. Sebenarnya gue juga target ke situ gitu, tapi gue belum sampai sekarang pun ya belum nemu teman yang seperti itu gitu loh, yang benar-benar akrab sama gue di tempat ini itu belum ada gitu. Sedangkan teman gue yang dulu pernah akrab, yang emang orangnya ya orangnya kalau bisa dikatain alim banget gitu, udah jauh sama gue gitu. Dan kalau di rumah pun gue ngajak ketemu susah, dia udah punya urusan lain juga. Kalau gue sih berharapnya ya punya temen yang ya kita punya kepentingan ya abadi, kepentingan yang abadi gitu loh, yang nggak bakal hilang gitu loh. Jadi ya kita berteman ya kepentingannya itu nggak bakal hilang, kita ada terus gitu loh, jadinya selalu saling bergantung. Temen lu yang paling punya andil besar dalam hidup lu itu siapa sih? Nggak usah sebut namanya, tapi coba lu ceritain apa sih yang udah dia perbuat untuk lu gitu. Seberapa besar sih pengorbanan teman itu buat hidup lu gitu? Kalau seberapa besar pengorbanan sih sebenarnya kayak kita ngapa-ngapain bareng gitu sebenarnya, bukan karena misalnya dia udah pernah ngeluangin waktu buat apa, enggak. Cuma kalau kita itu pernah ya apa-apa kita itu bareng gitu loh, kita ngadepin suatu apa-apa bareng, kita apa-apa bareng. Misalnya kita mau pergi ya kita dulu tuh bareng terus gitu, kita selalu ngingetin gitu untuk ya ayo kesini
selalu bareng. Kalau gue masih taraf itu, gue belum nemu teman yang benar-benar ngorbanin inilah gue nggak apa-apa ngeluarin ini buat lo gitu loh, yang penting lo bisa ini. Gue belum, sampai sekarang sih belum nemu temennya. Tapi sekarang gue ini jujur ya, kalau misalnya berteman tuh kayak udah mulai mikir gitu, pentingnya apa sih gue berteman sama dia. Kalau misalnya nggak penting, gue akan ya udahlah sekedar kenal aja, sekedar sapa segala macam, sekedar ya basa-basi ngobrol, ya sekedar kayak bertetangga biasa lah gitu, teman biasa. Tapi kalau misalnya yang teman-teman yang kayak bisa memberikan manfaat yang positif, itu gue bakal jadi teman yang lebih dekat lah. Mungkin istilahnya sahabat ya. Beda ya, sahabat sama beda, teman sahabat ya. sama temen ini beda. Apa menurut lu nih bedanya nih? Sahabat itu kalau menurut gue itu udah kayak lebih bisa getarin, yang getarin apa ya, istilahnya gini lah, kalau semisal kita kehilangan dia itu kita bisa sampai nangis. Kalau menurutku sampai kayak gitu. Lu itu pernah nangis berarti? pernah. Untuk sahabat lu? Pernah. Cowok? Iya cowok, sahabatku Oh, iya? cowok semua cuy, gak Oh, gitu. ada sahabat cewek. Nggak punya, aku sahabat cewek itu nggak punya. Tapi lu nggak mau kan? Ya enggak lah. Siapa Walaupun tahu, gua bro. apa ya, kadang suka kelihatan itu, tapi gua normal kok. Tapi gue tahu kayak di pondok itu kan, kalau mungkin di luar tuh istilahnya cowok cewek pacaran. Kalau misalnya di pondok tuh ada kakak adean, iya nggak? Gue geli, gue lucu kalau ingat itu. Tapi kan nggak ada loh, punya aku tuh cowok semua, nggak ada cewek. Jadi kita bener-bener apa ya? Ya tetap kita kenal cewek, kenal. Karena kita kalau pulang kan kadang bareng sama yang anak-anak cewek juga kan. Terus lu kenapa bisa nangis gara-gara sahabat lu? Gimana ceritanya? Sebenarnya ya yang tadi gua bilang sih, kayak kita nggak sampai ngorbanin hal yang bersifat harta itu enggak. Enggak, maksud gue sampai lu bisa Ya. nangis itu gimana? Emang sahabat lu kenapa? Meninggal. Meninggal. Terus Ya meninggal, dan apa yang lu tangisin lu? ya karena dia tuh waktu itu berempat gitu. Berempat kita kalau misalnya ada masalah itu pasti selalu nguatin gitu loh. Kita selalu oh yaudahlah nggak apa, walaupun memang diantara berempat nih gue sendiri yang paling beda gitu loh. Mental itu mereka selalu nguatin gitu loh. Ya kita emang udah nggak pernah ketemu lagi, udah jarang kontekan, tapi kita tahu dia ternyata udah nggak ada. Dan ketika itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana karena waktu kita posisi sedang PKL. Ya udah gue nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kesana, nggak bisa ngeliat. Terakhir kali ya sedih lah, nangis cuy, serius itu gue nangis. Terus lu masih memberikan manfaat nggak ke dia? Jujur nih, jujur ya. Kalau berdoa masih. Lu masih doain dia. Masih. Nah mungkin ini sih yang gue masih punya harapan gitu dengan teman-teman gue, ketika mungkin nanti gue meninggal dunia, gue udah nggak ada, gue masih berharap teman-teman gue tuh bisa doain gue, atau bahkan mungkin nanti di akhirat lah, kalau misalnya gue nggak ditemuin di surga gitu kan, gue bisa diangkut dan diambil gitu sama temen gue di surga. Nah yang sekarang gue harapin dari temen gue tuh cuma itu gitu. Sekarang kalau misalnya gue udah nggak ada di surga, paling nggak gue masih ada harapan gitu. Gue nggak bisa ngarepin amal gue sendiri, gue nggak bisa ngarepin ibadah gue sendiri, tapi mungkin gue punya temen gue yang soleh gitu, yang mungkin dia nanti masuk surga, dan gue punya konflik kepentingan di situ. Tolong dong, gue dulu kan temen lu di dunia, tarik gue lagi lah ke surga. Nah itu yang gue harapin dari pertemanan sekarang tuh kayak gitu. Lah sekarang gue mau tanya nih, lu sekarang punya nggak temen yang kayak gitu? Mungkin ada sedikit, ada beberapa, tapi gue belum puas lah. Gue masih akan tetap terus nyari teman-teman yang kayak gitu loh, yang bisa satu ya, kita kan hidup di dunia nggak lama gitu loh. Pertemanan paling lama juga apa sih gitu. Kalau misalnya cuma ngandelin pertemanan di dunia, paling lama juga 3 tahun 6 tahun, itu pun nggak selamanya gitu. Tapi susah nggak sih Jan nyari teman kayak gitu tuh? Menurut gue kok susah banget ya. Nyari yang teman yang gampangnya gini lah. Kita doain orang tua aja ya bener-bener itu karena kita harus balas budi gitu dong. Iya kan? Iya. Orang tua pun bahkan punya kepentingan buat kita. Kita punya kepentingan buat orang tua gitu loh. Kita harus balas budi. Sedangkan teman, coba gimana caranya biar si teman ini tuh ya kayak aku punya kepentingan juga nih sama lu juga punya kepentingan sama gua nih. Gimana cara bikin kayak gitu? Cara bikinnya gimana coba, cara temen yang ada kayak gitu? Iya bener sih. Kayak misalnya jujur aja kan, kita kayak doain orang tua aja kadang bolong-bolong gitu, padahal mereka yang besarin kita, mereka yang ngedidik kita, ngasih kita segalanya lah istilahnya kan. Nah kalau gue rasa gimana cara dapetinnya itu dengan kita menggantungkan landasan pertemanan kita. Gini maksudnya, gue kalau misalnya temen sama lo di STMK lagi kan, ini karena kita sama-sama satu organisasi aja, sama-sama satu kampus, berarti kan landasan pertemanan kita tuh kampus, landasan pertemanan kita organisasi. Tapi kalau misalnya kita landasan pertemanannya Allah gitu ya, akhirat gitu kan, pasti kita akan dapetin pertemanan yang abadi gitu, teman yang sama-sama punya kepentingan di akhirat, karena landasannya itu, kita konflik kepentingannya di sana. Gini deh, yang
paling mudahnya ya, pertemanan paling hebat Abu Bakar sama Rasulullah. Itu kan mereka pertemanan persahabatan yang paling keren. Kira-kira mereka punya kepentingan nggak sih? Iyalah pasti punya. Sama-sama Tapi punya abadi. kepentingan. Tapi kepentingan mereka taruh di akhirat gitu loh. Kepentingan mereka landasannya Allah gitu, Tuhan gitu istilahnya kan. Abu Bakar tahu nih Rasulullah bakal jadi orang paling berpengaruh nanti di akhirat di surga. Pengen dong deket sama Rasul, yang nanti harapannya Abu Bakar juga bakal deket sama Rasul di surga. Rasul juga punya kepentingan sebenarnya sama Abu Bakar, karena waktu pas lagi dakwah gitu kan, pas lagi awal-awal nyebarin agama Islam, nggak ada yang peduli, nggak ada yang percaya, cuma Abu Bakar, makanya itu dijulukin As-Siddiq. Nah, ketika kita sama-sama punya kepentingan di akhirat gitu kan, di surga, itu kita kalau kata gue sebutin hadis lah ya, boleh lah ya, almar'u alama aman ahabba, seseorang tuh akan bersama dengan yang ia cintai. Nah, teman yang kita cintai atas landasan atau atas dasar keagamaan, terus atas dasar kepentingan akhirat karena Allah gitu kan. Nah, itu yang akan abadi sampai akhirat, karena dunia sementara dan akhiratnya abadi. Dan pertemanan itu yang menurut gue yang abadi. Kita sama-sama pengen kayak gitu kan. Tapi lu mau nggak sih? Lu temenan sama, kita punya kepentingan sama, cuma lu misalnya lu sama gua lah, beda, cuma kita itu orangnya berbeda. Kita sebenarnya pengen berteman dengan yang sama, tujuannya ke sana. Cuma lu orang baik, gua orang jelek. Lu mau nggak temenan sama orang yang kayak gitu loh? Dan kan secara kalau misalnya dilihat dari dunianya ya, misalnya lah lu orang baik, gua orang jelek, gua nggak bakal bisa nolong lu kalau di akhirat, mah lu yang bakal nolong gua gitu misalnya. Kelihatannya kayak gitu. Lu mau nggak temenan sama orang kayak gitu? Judgementnya dua ya, misalnya gini. Pertama, kita nggak pernah tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Bisa jadi orang yang kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, ternyata orang lain tuh lebih baik daripada kita. Kita kan nggak pernah tahu itu gitu kan. Siapa yang tahu coba? Siapa tahu ternyata si A ini yang kelihatannya nggak banget, banyak dosa segala macam, ternyata dia nanti yang paling baik amalnya di mata Allah gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Pertama itu. Dan yang kedua, sebenarnya dengan yang kayak gitu, dengan ada orang mungkin dia ngerasa nggak baik, terus pengen berteman dengan orang baik, itu sudah sama-sama satu visi. Karena dia pengen jadi baik. Istilahnya kalau gue analogin, gue tahu jalan nih ke arah Lampung. Gue tahu karena gue pulangnya ke Lampung terus. Tapi lu nggak tahu. Tapi karena lu pengen ke Lampung, lu deket sama gue, ayo dong anterin gue ke sana segala macam. Ya kan karena kita sama-sama pengen ke sana, akhirnya lu mau nggak mau ikut gitu. Dan akhirnya sama-sama sampai di Lampung. Nah, itu pun analoginya kalau misalnya sama-sama pengen kayak ke surga, ya udah gue sama-sama pengen jadi baik, sama-sama ngingetin. Nah, salah satu fungsi temen tuh ya untuk ngingetin sih kan. Ya kan tawasobil haq wa tawasobil sabr itu saling memberikan nasihat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Saling menasihati itu nggak mungkin terjadi kalau nggak punya temen. Dan gue rasa salah satu konflik kepentingan paling tinggi pertemanan itu sama-sama saling mengingatkan untuk kepentingan yang abadi.